Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat datang di kebaktian online anak GKI Samanhudi. Hari ini kita mau bersukacita bersama, memuji Tuhan, dan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kasih setianya tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Kasih setianya selalu ada, selalu hadir di dalam hidup kita. Dia menjaga, memelihara kita dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mau kita mengandalkan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Dia mau kita selalu berpegang erat kepada Tuhan. Dan Dia juga mau kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Hari ini kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu Matahari Bersinar Terang. Kita akan menyanyikan lagu ini adik-adik. Matahari Bersinar Terang. Boleh pakai gerakan kalau adik-adik bisa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan memberkati hari ini semua untuk siapa? Untuk kita semua. Tuhan mau kita semua bisa menikmati ciptaan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan berdoa. Kita akan membuka ibadah hari ini dengan berdoa. Kita mau lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan.
Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu hadir di dalam hidup kami, hidup keluarga kami Tuhan. Engkau begitu baik dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan ibadah kami hari ini. Tuhan tolong pimpin supaya boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan melanjutkan ibadah kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Mari kita bersukaria. Adik-adik bisa ya lagu ini ya. Mari kita bersukaria. Kita akan menyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Damai yang akan begini sekali lagi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, saatnya sekarang kita mau masuk ke dalam sesi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita dengan sebuah lagu, Terima Kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu ini, Terima Kasih Tuhan, adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku.
Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau memberkati setiap hari kami, sepanjang hari kami. Dan saat ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman seiman, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, persiapkan hati dan pikiran kami boleh tertuju kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari surat Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Dan Kak Sarah akan membacakannya untuk adik-adik semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, adik-adik pernah tidak mendengar jemaat mula-mula? Lalu kira-kira apakah jemaat mula-mula itu? Jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang pertama. Ya, adik-adik ya. Kita harus ingat jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang pertama, gereja yang pertama. Nah, gereja yang pertama ini pertama kalinya berada di Yerusalem. Ingat ya, berada di Yerusalem dan peristiwa ini terjadi pada saat hari raya Pentakosta. Lalu apa hari raya Pentakosta itu? Dalam kitab Perjanjian Baru, hari raya Pentakosta itu terjadi ketika turunnya atau tercurahnya Roh Kudus tepat 50 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Lalu bagaimana kehidupan orang-orang percaya itu pada saat peristiwa itu? Nah, adik-adik, jemaat mula-mula itu disebut sekelompok orang-orang percaya yang berkumpul dan memberi diri untuk dibaptis. Pada saat Rasul Petrus berkhotbah di dalam bait Allah. Orang-orang yang memberi diri dibaptis dan percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kira-kira banyaknya itu 3.000 jiwa. Dan orang-orang percaya itu ternyata tidak hanya berasal dari Yerusalem saja, melainkan dari seluruh penjuru dunia. Nah, mereka berkumpul di rumah masing-masing dan juga di dalam bait Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya pada saat itu? Yang mereka lakukan adalah mereka
belajar kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka bersekutu. Lalu yang ketiga, mereka memecah roti dan berkumpul. Dan yang keempat, mereka berdoa bersama. Adik-adik tahu tidak, semua yang dilakukan oleh orang-orang percaya itu sangat dikagumi oleh banyak orang, bahkan disukai oleh banyak orang. Sehingga gereja mereka semakin bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Dan setiap hari mereka jumlahnya bertambah banyak. Nah, adik-adik, dari cara hidup jemaat mula-mula itu dapat juga kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang pertama tadi, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik, ajak mama papanya, omanya, opanya, kakaknya, adiknya, serta anggota keluarga lainnya untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Lalu yang kedua itu bersekutu. Harus rajin ke gereja. Mau berkumpul, bersekutu dengan teman-teman seiman. Bahkan di rumah juga boleh dilakukan dengan anggota keluarga. Lalu yang ketiga, adik-adik harus belajar mengasihi dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Misalkan, Kak Sarah ambil contoh nih. Ketika di sekolah, kalian mendapati teman kalian butuh bantuan. Kalian harus mau membantu atau menolong mereka. Lalu, yang keempat, berdoa bersama. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mau berdoa. Berdoalah setiap hari dimanapun adik-adik berada. Mari, doakan orang tuanya, doakan jika temannya sakit, doakan jika orang tuanya sakit, doakan gurunya, doakan setiap orang-orang yang perlu didoakan. Doakan ketika adik-adik hendak mau makan, atau hendak mau tidur, atau hendak mau pergi ke sekolah. Adik-adik, nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang yang mau belajar dan melakukan kebenaran firman Tuhan, mau mengasihi, mau membantu sesamanya. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini ya. Kita ada ayat hafalan, yaitu ayat yang ke-44. Kak Sarah akan bacakan supaya adik-adik mengingatnya ya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sampai di sini firman Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami mengerti pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, ajari kami boleh mengasihi, ajari kami boleh membantu orang-orang yang perlu dibantu, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ajar kami untuk bertekun, boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sampaikan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu kembali ya. Tuhan memberkati. Adik-adik, saatnya kita mau mengumpulkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan sebuah lagu Bawa Persembahanmu dari PKJ 146. Kita akan menyanyikan lagu ini, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Buat adik-adik yang sudah punya persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop putih atau celengan yang udah pernah adik-adik buat. Nanti kalau begitu adik-adik sudah bisa kebaktian anak onsite, boleh dibawa persembahannya. Atau kalau ada adik-adik yang belum boleh ikutan kebaktian onsite, boleh dititip kepada papa mama yang ikut kebaktian umum onsite ya, atau ditransfer ke rekening gereja. Kita mau berdoa untuk persembahan ini, yuk adik-adik. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih karena kami bisa memberikan persembahan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami. Berkatilah persembahan ini, biarlah boleh berguna buat pelayanan di gerejamu. Berkati papa mama yang sudah memberikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, barusan kita mendengarkan cerita ya, sudah mendengarkan cerita tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula tuh mereka ngapain sih? Ya mereka berkumpul ya, mereka berkumpul bersama. Kemudian mereka saling belajar tentang firman Tuhan, kemudian mereka sama-sama memuji Tuhan, berdoa, kemudian mereka saling mengasihi, memperhatikan, saling mendoakan. Nah, kita juga adik-adik sama bisa melakukan seperti mereka ya. Kita bisa saling mendoakan, saling mengasihi. Kita bisa mulai, kalau belum bisa berkumpul rame-rame banyak orang, kita bisa mulai dari keluarga kita sendiri. Kita bisa mengasihi papa, mama, adik kakak, kakek nenek, asisten rumah tangga. Kasih itu apa sih? Kasih itu lemah lembut. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kita akan menyanyikan lagu itu sama-sama, kasih pasti lemah lembut. Kasihmu
ibadah kita hari ini adik-adik. Ibadah sudah selesai, kita menutup dengan berdoa. Kita lipat tangan kita mau menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu ada hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk selalu menolong kami di dalam hidup ini Tuhan. Tuhan ajar kami untuk selalu mengasihi, untuk mau mengampuni, memaafkan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami, menebus dosa-dosa kami Tuhan di kayu salib. Tuhan, sebentar lagi kami mau meneruskan aktivitas kami masing-masing. Tuhan tolong pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa, terima kasih. Ibadah sudah selesai adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi. Kalau keluar rumah tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan. Bye.